Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang terakhir, yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, di sini bisa kalian lihat pada buku LKS kalian, yaitu pada halaman 43, yaitu di sini kita pakai software yang bernama Microsoft Visual Basic. Ya, ini ada tampilan pertama, kita pilih standar Excel, kemudian open. Nah, bisa dilihat pada halaman 43, yaitu tampilan dari Visual Basic yang terdiri dari ada judul atau disebut dengan header bar, kemudian ini deretan menu disebut menu bar, kemudian bawahnya berupa icon itu disebut toolbar, kemudian di sebelah kiri ini disebut dengan toolbox, kemudian ini yang ada titik-titiknya disebut dengan form, dan kemudian sebelah kanan itu disebut Project Explorer, dan bawahnya itu ada disebut Property Form Layout. Baiklah, langsung saja. Di sini kita jelaskan pengenalan ya, hanya pengenalan saja. Ada beberapa tampilan yang perlu kalian ketahui di sini. Di situ di buku kalian pada halaman 44 sampai 46 sudah ada penjelasan masing-masing dari menu pada Visual Basic. Langsung saya jelaskan di sini ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui, bahwasanya Visual Basic terdiri dari 8 poin, yaitu yang pertama main menu yang terdiri dari komponen yaitu menu bar dan title bar. Kemudian yang kedua adalah toolbar, yaitu menu yang berbentuk icon yang berisi sebuah perintah. Kemudian yang ketiga yaitu menu toolbox. Menu toolbox ini mengandung semua objek atau kontrol yang dibutuhkan untuk membentuk suatu program aplikasi. Kemudian yang keempat yaitu form window, yaitu ibaratnya adalah lembar kerjanya. Kemudian ada Project Explorer, ini adalah jendela yang mengandung semua file di dalam aplikasi Visual Basic. Kemudian yang keenam ada jendela Properties. Ya, ini adalah mengandung semua informasi mengenai objek yang terdapat pada aplikasi Visual Basic. Ini tepat untuk pengaturan daripada objek-objek yang akan dibuat pada sebuah aplikasi. Kemudian ada form layout window, yaitu jendela yang menggambarkan posisi dari form yang ditampilkan pada layar monitor. Dan yang terakhir yaitu jendela kode, yaitu salah satu jendela yang penting dalam Visual Basic. Jendela ini berisi kode-kode program yang merupakan instruksi untuk aplikasi Visual Basic, yaitu mengenai kode yang akan kita tulis supaya software yang kita buat itu bisa dijalankan. Nah, bagaimana cara kerja dari Visual Basic? Yang pertama, bisa dilihat pada halaman buku kalian pada halaman 47. Di situ ada sebuah program dibagi menjadi bagian kecil yang disebut dengan objek. Nah, ada 3 hal utama yang terdapat pada objek, yaitu yang pertama adalah properti. Properti itu adalah karakteristik atau sifat dari sebuah objek, misalkan warna, kemudian ukuran. Ya, warna di sini sebelah kanan ya, ada warna, ada ukuran, size, ya, kemudian tulisan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada event. Event adalah segala sesuatu yang dialami sebuah objek yang diakibatkan baik oleh tindakan penggunanya atau tindakan dari program itu sendiri.
Contohnya meletakkan mouse di atas objek, diklik ya, kemudian tombol mouse pada sebuah tombol, mengetik pada kotak teks misalkan. Kemudian ada metode, yaitu serangkaian prosedur yang dimiliki oleh suatu objek yang akan dijalankan sesuai respon. Nah, langsung saja kita praktekkan pada buku LKS halaman 48 ya. Kita membuat aplikasi sederhana. Nah, pada halaman 49 di situ ada judul aplikasi perhitungan sederhana. Nah, cara membuat tulisan itu menggunakan label. Bisa kalian lihat di buku kalian di situ label itu apa ya. Label itu apa? Yaitu untuk menampilkan teks pada form. Bisa kita pilih caranya, kita klik, kemudian kita drag seperti ini ya. Langsung kita ketik. Kita ketik aplikasi perhitungan sederhana. Nah, cara pengaturan ukuran hurufnya bagaimana? Ya, di sebelah kanan ada properties ya. Kita pilih ini ada font. Kita klik. Nah, di sini ada ukurannya ya. Kemudian font stylenya, kemudian jenis fontnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat seperti pada buku LKS 40 halaman 49. Nah, coba dilihat itu ya, ada pengaturannya untuk mengatur mengubah perataan teks ya. Kita cari alignment di sini. Alignment center berada di tengah-tengah ya. Kemudian tadi ukuran dan jenisnya sudah ya di sini. Ada font ya. Kita cari yang font. Nah, font. Untuk warna bisa bercolor ini ya. Saya pakai yang ini aja. Kemudian di situ terdapat, coba dilihat pada halaman 49 ya, pada nomor 6. Di situ komponen yang harus kita masukkan. Ada 3 label ya. Termasuk ini 4 label jadi ya. Kita masukkan lagi label, 3 label lagi. Seperti ini. Nah, 3 label 2 ya, ini label 2. Caption itu kita ketikkan, maksudnya tulisannya adalah bilangan 1. Kita posisikan di caption ya. Bilangan 1. Kemudian font. Nah, kita pilih yang font. Font yaitu tetap ya MS Sans Serif. Kemudian bold. Kemudian ukurannya 10. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang label 3, kita pilih label 3 yaitu captionnya ya. Captionnya coba dilihat pada posisi kanan ini ya. Captionnya itu kita ganti bilangan 2. Kemudian fontnya sama kayak tadi ya, ukuran 10. Oke. Nah, kita kecilkan dulu biar sama. Kemudian label yang keempat yaitu kita ketikkan hasil. Fontnya sama seperti tadi. Nah, kemudian
kita masukkan yaitu teks. Teks itu yang mana? Ini teks. Ada huruf AB ya, text box. Cara memasukkan ke dalam form bisa kita klik 2 kali ya. Nah, klik lagi. Jadi ada 3 ya. Seperti ini. Nah, kita letakkan di sini. Ada 3 text box. Nah, text box ini kita kosongi. Kita ketik teksnya. Berada di mana? Kita cari teks di sini pada propertiesnya. Propertiesnya kita hapus teksnya. Nah, dan yang terakhir yaitu kita masukkan comment button. Ini comment button. Ada berapa? Ada 5. Ya. Kita klik 2 kali saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 comment button. Kita samakan pada gambar di buku kalian pada halaman 49. Nah, pengaturannya bisa dilihat selanjutnya pada tabel di halaman 50 di WLKS halaman 50. Komen 1 captionnya itu kita ketikkan tanda plus. Nah, seperti ini supaya lebih besar. Fontnya kita ganti bold 10. Yang besar ya, supaya lebih besar. Untuk width dan height tidak saya kecilkan sini aja. Kemudian komen 2 yaitu captionnya kita ganti menjadi main. Kemudian komen 3 yaitu X atau perkalian ya, bisa kita ganti huruf X. Komen 4 yaitu pembagian, atau bisa kita ganti menjadi garis miring. Dan yang terakhir yaitu perpangkatan. Captionnya pangkat baca ya. Nah, ini contoh tampilan dari aplikasi perhitungan sederhana. Nah, cara untuk bagaimana cara kita memasukkan kode supaya aplikasi ini berjalan, kita lanjutkan pada pertemuan materi selanjutnya ya. Bisa kalian pelajari dulu karena ini sangat lama sekali, perlu perhitungan ya, perlu ketelitian. Dari sini mudah-mudahan bisa kalian pahami cara kerja dari Visual Basic, baik itu nama-nama menu yang ada di Visual Basic. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.